مرحبا أهلا النوادي. Begitu istimewanya suratul Fatihah, sehingga suratul Fatihah ini memiliki banyak nama. Kaidah mengatakan kathratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Makin banyak nama, makin menunjukkan kemuliaan pemilik nama. Nah, surat Fatihah itu memiliki banyak nama. Al-Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, beliau menulis satu kitab membahas tentang ulumul Quran berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ada satu fasal yang membahas nama-nama lain suratul Fatihah. Dan beliau simpulkan bahwa nama-nama yang dimiliki oleh suratul Fatihah kurang lebih ada 25 nama. Karena begitu agungnya suratul Fatihah, maka surat Fatihah memiliki banyak gelar, banyak nama. Nama yang pertama Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hijr, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah berikan kepadamu 7 dari pujian, sab'an minal mathani atau suratul Fatihah dan Al-Qur'an yang agung. Jadi Allah yang namakan suratul Fatihah sab'an minal mathani di dalam ayat tersebut, itu yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Kenapa dinamakan sab'an minal mathani? Ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahlul Quran, para mufassirun. Dinamakan 7 pujian karena di dalam surat Fatihah ada 7 ayat yang maknanya di situ ada 7 pujian kepada Allah. Makna kedua, mathani bukannya pujian tapi 2. Sab'an artinya 7 ayat. Yang maksudnya adalah suratul Fatihah ini diturunkan kepada Nabi 2 kali, di saat Nabi di Makkah dan juga di saat Nabi di Madinah. Maka dinamakan 7 ayat yang diturunkan sebanyak 2 kali, sab'an minal mathani. Nah, para ulama ketika menjelaskan kapan turunnya suratul Fatihah, terjadi perbedaan di antara para mufassirin. Sebagian ulama seperti Ibnu Abbas, Al-Imam Qatadah, mereka menyatakan bahwa suratul Fatihah ini diturunkan di Makkah. Makanya dia termasuk suratul Makkiyah. Kemudian ulama lainnya Az-Zuhri dan ulama-ulama lainnya menyatakan suratul Fatihah itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi di kota Madinah. Maka dia masuk kepada surat Al-Madaniyah. Pendapat ketiga mengatakan suratul Fatihah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 2 kali. Di saat Nabi ada di kota Makkah, Allah turunkan suratul Fatihah, dan di saat Nabi sudah hijrah ke kota Madinah, Allah turunkan kepada Nabi suratul Fatihah. Ini 3 pendapat di kalangan para ulama. Al-Imam Al-Wahidi An-Naisaburi menulis satu kitab berjudul Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, Asbabun Nuzul ini menceritakan bahwa suratul Fatihah diturunkan di kota Makkah. Nabi menerima wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir. Setelah itu, tidak lama setelah itu, Nabi diturunkan wahyu suratul Fatihah lewat lisan malaikat Jibril, membacakan mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Nah, ulama-ulama ahli Al-Quran mengatakan wahyu pertama adalah surat Al-Alaq berupa ayat
Wahyu pertama yang berupa surat Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Wahyu pertama surat Al-Alaq berupa ayat 1 sampai 5. Namun surat Al-Fatihah adalah surat pertama yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nama pertama surat Fatihah, yaitu As-Sab'ul Mathani. Nama kedua Ummul Quran. Surat Fatihah disebut dengan induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Dinamakan ibunya Al-Quran karena Nabi SAW yang memberikan nama tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Abi Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man sholla sholatan lam yukra fiha bi ummil Quran." Siapa yang melakukan sholat kemudian dalam sholat tersebut dia tidak membaca ibunya Al-Quran. Di situ yang Nabi maksud surat Fatihah. Fahiya khidajun 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 gairu tamamin. Maka sholatnya berkurang, cacat tidak sempurna. Dinamakan Ummul Quran karena seluruh isi Al-Quran kesimpulannya ada di dalam surat Al-Fatihah. Ada 114 surat, 6.666 ayat. Semua ini memiliki makna yang begitu luas. Dia tersimpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Maka dinamakan Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Nama ketiga namanya Ummul Kitab, induknya kitab. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan Sayyidul Kutubi, pemimpin kitab-kitab suci. Karena seluruh kitab suci pemimpinnya, induknya adalah Al-Quran. Seluruh kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para nabinya, baik itu Injil, baik itu Zabur, baik itu Taurat, semuanya makna-maknanya, kandungan-kandungannya, uraian-uraiannya, seluruhnya ada di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran memberikan satu pesan, ayat dan surat yang lebih banyak. Informasi tentang akhirat, informasi tentang hari kiamat, informasi tentang masa lampau, masa akan datang, ilmu pengetahuan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka nama Al-Quran yang ketiga itu Ummul Kitab. Dan itu Nabi yang nyatakan. Nabi baca surat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sampai akhir, kemudian Nabi katakan Ummul Kitab. Ini bacaan yang saya baca adalah induknya kitab. Yang keempat, surat Fatihah dinamakan dengan surat Ruqyah. Surat Ruqyah. Di dalam kitab Al-Qirtas, syarah dari Ratibil Attas, ada seorang wanita datang kepada sekelompok sahabat yang dimana ada seseorang dalam keadaan sakit, disihir atau kemasukan jin atau lain sebagainya. Maka satu sahabat dengan niat yang baik, dia mengatakan, saya bisa meruqyah. Maka dia ruqyah orang tersebut, sembuh. Selesai orang itu sembuh, sahabat-sahabat lainnya bertanya kepadanya, yang kau baca apa? Dia mengatakan, saya membaca suratul Fatihah. Setelah peristiwa ini terjadi, mereka kembali ke kota Madinah dan melaporkan kepada Nabi bahwa dia meruqyah menggunakan suratul Fatihah, dan Nabi mentakrir, menetapkan perbuatan itu. Artinya dibolehkan. Yang kelima dinamakan surat As-Shalah, surat solat. Kenapa dinamakan surat solat? Karena setiap kali kita solat, surat Al-Quran yang pasti kita baca dan wajib kita baca adalah surat Al-Fatihah. Yang keenam namanya surat Asas. Surat Asas. Ini riwayat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir meriwayatkan
Di dalam tafsirnya yang lahir tahun 700 Hijriah wafat 774 Hijriah, Ibnu Abbas mengatakan iza i'talalta aw ishtaqaita fa 'alaika bil asas. Kalau kalian merasa sakit atau kalian mengeluh rasa tidak enak badan, maka hendaklah kalian membaca surat Asas. Yang dimaksud surat Asas di situ adalah surat Al-Fatihah. Dan masih banyak nama-nama lainnya yang disimpulkan oleh Imam Suyuti, kurang lebih ada 25 nama suratul Fatihah. Seperti Al-Waqiyah, surat perlindungan, surat Al-Kafiyah, surat Al-Wafi, surat Al-Kanz, surat Asy-Syifa. Dinamakan surat Asy-Syifa karena surat Fatihah juga bisa difungsikan sebagai obat. Surat As-Su'al, surat yang isinya meminta doa, meminta Allah berikan petunjuk. Suratul Wajib, surat yang wajib karena diwajibkan kita membacanya setiap harinya di dalam sholat. Dan masih banyak nama-nama daripada suratul Fatihah. Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga Al-Imam Al-Ghazali itu membahas ada 7 huruf yang tidak terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini insyaallah pertemuan berikut kita akan membahas 7 huruf yang tidak terdapat di dalam suratul Fatihah. Yang ke-7 huruf ini memiliki makna. Kenapa Allah tidak menyebutkan 7 huruf ini di dalam surat Al-Fatihah? Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah, sehat walafiat, diberikan kesehatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wal mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.